Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Lutfi Aulia dengan NBI 12221000088. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang penganggaran CV Justisia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran BOP 2. Untuk sebelumnya kita akan mencari pembelian perhitungan tiap triwulan dari uh, mohon maaf, sebelumnya kita mencari perhitungan tiap triwulan dari pembelian lem kastol. Untuk kebutuhan produksi triwulan pertama bisa dilihat di anggaran BOP 1 sebesar 430, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 itu sama sebesar 430, sehingga totalnya menjadi 1.720. Untuk persediaan awal, yakni triwulan pertama sebesar 20, triwulan kedua 70, triwulan ketiga 70, triwulan keempat 70, dan totalnya 230. Kekurangannya, di sini kekurangannya bisa diketahui dari kebutuhan produksi dikurangi dengan persediaan awal, sehingga triwulan pertama sebesar 410, begitupun dengan triwulan-triwulan selanjutnya, sehingga total dari kekurangan pembelian lem kastor sebesar 1.490. Untuk persediaan akhir, tiap triwulannya sama, sebesar 70, sehingga totalnya 280. Untuk yang dibeli ini diketahui dari kekurangan ditambah dengan persediaan akhir, sehingga menghasilkan total sebesar 480. Untuk triwulan pertama, untuk tiap triwulan selanjutnya juga perhitungannya sama, sehingga menghasilkan total sebesar 1.770. Dengan harga tiap triwulannya flat sebesar 20.000, sehingga anggaran pembeliannya sebesar 480 dikalikan dengan 20.000, sehingga triwulan pertama sebesar 9.600.000, triwulan kedua 8.600.000, triwulan ketiga 8.600.000, dan triwulan keempat 8.600.000, sehingga total dari anggaran pembelian lem kastol sebesar 35.400.000. Untuk perhitungan lem Raja Wali juga sama seperti yang pembelian lem kastol. Untuk CCI juga sama, paku hak juga sama, paku sepatu juga sama. Sehingga setelah kita ketahui semuanya, maka kita menghitung anggaran pembelian bahan pembantu tiap triwulannya. Di sini lem kastol triwulan pertama sebesar 9.600.000, itu dari angka yang atas ini dimasukkan di tabel yang bawah. Untuk triwulan kedua juga sama sampai dengan triwulan keempat. Begitupun dengan jenis bahan pembantu lainnya. Sehingga di total dari kebutuhan triwulan 1 sampai ke 4, sehingga menemukan jumlah total semua anggaran pembelian bahan baku pembantu tiap triwulan 4 triwulan sebesar 153.025.000. Selanjutnya kita menghitung anggaran BOP bagian 2. Bagian 3. Untuk yang pertama kita menghitung nilai persediaan bahan pembantu. Lem kastol persediaannya tadi sudah diketahui, persediaan awalnya sebesar 20, persediaan akhirnya sebesar 70 dengan harga 20.000. Dengan nilai persediaan awal dikalikan 20.000 dikalikan dengan nilai persediaan awal, maka ketemu nilai sebesar 400.000. Begitupun juga dengan nilai persediaan akhir. Persediaan akhir dikalikan dengan harga ditemukan sebesar 1.400.000. Begitupun dengan data dari lem Raja Wali, CCI, paku hak, dan paku sepatu. Data-data ini diketahui dari tabel-tabel sebelumnya atau diketahui dari
dari cerita yang sudah menjadi soal dari anggaran Bpjs dia ini. Maka dari itu, untuk nilai persediaan bahan pembantu tahun ke-6, diketahui nilai persediaan akhirnya sebesar 4.825. Untuk selanjutnya, kita menghitung biaya penyusutan bidang produksi. Untuk bangunan, diketahui sebesar 3.500 untuk triwulan pertama, dan untuk triwulan sampai dengan triwulan keempat juga sama, hasilnya 3.500.000. Maka dari itu, setelah itu dijumlah, maka anggaran biaya penyusutan untuk bangunan sebesar 14 juta. Untuk anggaran peralatan dan mesin juga sama, tiap triwulannya 7 juta, untuk kendaraan juga 7 juta. Maka dari itu ditambahkan dari semua anggaran, total anggaran dari bangunan, peralatan, dan mesin, serta kendaraan ditemukan angka sebesar 70 juta. Untuk selanjutnya yaitu menghitung anggaran biaya overhead pabrik. Di sini kita menghitung bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, listrik, air, telepon, dan di total dari bahan pembantu ini sudah diketahui, sudah dihitung sebelumnya. Untuk totalnya, tiap triwulannya diketahui sebagai berikut, dengan total sebesar 153.025.000. Untuk tenaga kerja langsung diketahui dari soal sebesar 27 juta, flat sampai ke triwulan keempat. Untuk penyusutan triwulan pertama tadi diketahui dari yang setelah kita hitung tadi di atas ini, penyusutan bidang produksi itu diketahui 17.500.000, flat sampai dengan triwulan keempat. Untuk listrik, air, dan telepon diketahui dari soal flat sebesar 35 juta tiap triwulannya, maka di total dari semua overhead pabrik ini di total, maka triwulan pertama ditemukan nilai sebesar 19.650. Untuk triwulan kedua 117 juta 125.000. Untuk triwulan kedua, untuk triwulan ketiga dan keempat sama seperti triwulan kedua, maka dari itu total dari semua biaya overhead pabrik tiap triwulan hasilnya 471.25.000. Untuk total non penyusutan, di sini kita juga diketahui dari yang tadi kita ketahui, yang termasuk tidak penyusutan ini bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, listrik, air, dan telepon. Maka dari itu kita total yang tadi, bahan pembantu, tenaga kerja tidak langsung, listrik, air, dan telepon, maka ditemukan nilai sebesar ini. Untuk triwulan kedua juga sama, triwulan ketiga juga, keempat, dan di total sebesar segini, 401.025.000. Untuk selanjutnya kita menghitung anggaran harga pokok produksi. Dengan biaya bahan pembantu yang sudah diketahui dari perhitungan tadi sebelumnya sebesar 2.236.000.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 627.800.000, untuk biaya OHP sebesar 471.225.000. Untuk biaya produksinya maka diketahui dari penjumlahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya OHP, maka sebesar 3.334.825.000. Untuk persediaan awal dalam prosesnya diketahui sebesar 14 juta, maka dari itu totalnya sebesar 3.334.825.000 ditambahkan dengan 14 juta, maka totalnya sebesar 3.348.825. Untuk persediaan akhir dalam prosesnya sebesar 30 juta, maka harga pokok produksinya ini diketahui dari total tadi dikurangi dengan persediaan akhir dalam proses. Maka dari itu ditemukan nilai sebesar ini 3.318.825.000. Maka dari itu untuk harga pokok per kodinya, harga pokok produksi per kodinya itu
dibagikan dengan harga per kodenya. Jadi ditemukan harga per kodenya itu yang diproduksi oleh CV Justia itu sebesar 3.859.098 rupiah. Untuk selanjutnya yakni menghitung biaya operasional. Untuk biaya promosi tiap triwulannya sama, flat sebesar 20 juta. Untuk biaya pegawai juga sama, 20 juta, flat sampai triwulan keempat. Biaya transportasi juga sama, flat. Biaya supplies kantor juga flat 5 juta tiap triwulannya. Biaya lain-lainnya juga sama, flat sebesar 2.500.000. Maka kita total seluruh triwulan, anggaran triwulan dari seluruhnya sebesar 52.500.000. Oh iya, sebelumnya kita menghitung biaya anggaran administrasi. Di sini kita ketahui biaya gajinya sebesar 250 juta 25 juta. Ini itu dikalikan 3. Begitupun juga dengan triwulan 2, 3, dan 4. Untuk biaya air listriknya 70 juta dikalikan 3 flat sampai dengan triwulan keempat. Untuk biaya perawatan aset juga sama. Kita hitung 2.250.000 dikalikan 3. Biaya suplai kantor juga sama tiap triwulannya. Untuk biaya lain-lain termasuk di dalamnya penyusutan triwulan 1.500.000 ini juga sama. Diketahui 3.250.000 dikalikan 3, maka ditotal semuanya. Dan kita mencari total non penyusutannya itu dikurangi dengan 1.500.000 karena biaya penyusutannya tadi sebesar 1.500.000. Untuk total anggaran biaya administrasi dan umum sebesar 495 juta. Untuk selanjutnya kita menghitung anggaran biaya operasional. Tinggal dimasukkan saja dari nilai-nilai yang tadi di atas sudah kita hitung. Sehingga menghasilkan nilai sebesar 711 juta dari anggaran biaya operasional. Selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan. Sudah diketahui tadi harga pokok produksinya sebesar segini, 3.318.825.000. Untuk harga anggaran biaya operasionalnya juga 711 juta. Untuk harga pokok penjualan sebesar 4.785.000. Untuk anggaran HP penjualan per unitnya juga ini diketahui dari penjualan per unitnya tadi dikurangi dengan anggaran HP penjualan. Sehingga total dari keseluruhan harga pokok penjualan ini sebesar 8.815.100.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung proyeksi laba rugi. Sudah diketahui tadi anggaran penjualannya, tinggal kita kelompokkan saja sesuai dengan uraiannya. Untuk potongannya sebesar segini, sehingga penjualan bersihnya sebesar 191.400.000. Untuk harga pokok penjualannya sebesar 275.000, sehingga laba dari CV Justia tahun ke-6 ini sebesar 191.125.000. Ini diketahui dari ini ya, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Setelah itu kita memasukkan pendapatan di luar usaha bank bunga tiap triwulannya sebesar 3.300.000. Biaya banknya sebesar 350 dikalikan 4. Pendapatan di luar usahanya sebesar 250 juta. Sehingga laba sebelum pajaknya kita ketahui sebesar, kita tambahkan dari pendapatan ini bunga bank, biaya bank, dan pendapatan di luar bunga, ketemunya sebesar ini 261.800.000 dikalikan dengan pajak pendapatan sebesar 25%. Setelah itu kita mengetahui laba setelah pajaknya sebesar segini, 196.350.000. Untuk selanjutnya kita menghitung anggaran piutang. Dengan data seperti yang ada di
di layar ini. Saldo awal penjualan kreditnya 50 juta. Untuk piutang netonya ini karena tidak ada potongan, jadi dikurangi 0 potongan, ketemunya 50 juta untuk triwulan pertama. Jadinya kita cuma menagihkan, kita adanya saldonya sebesar 50 juta. Untuk triwulan pertama kita menghitung sebesar yang ada di laptop ini, ditambahkan dari anggaran penjualan yang tadi sudah kita hitung. Dengan potongan sebesar 38.280, maka ditemukan piutang netonya sebesar segini. Dan kita schedule penagihan triwulan pertamanya sebesar 823.20 rupiah. Triwulan pertama juga sama, triwulan kedua, ketiga, dan keempatnya juga sama. Kita ini menghitungnya, jadi kita schedule penagihan piutangnya ini kita tagihkan sesuai dengan triwulan yang kita cari ya. Jadi kalau kita mencari triwulan kedua, jadi kita schedule penagihannya juga di triwulan kedua, begitupun dengan seterusnya, sehingga schedule penagihan piutang kita sudah sesuai, yakni 1.646.040.040 Setelah itu kita menyusun anggaran piutangnya. Saldo awalnya tadi sudah 50 juta dengan piutang netonya sebesar 823.020.000 dengan ditagihkan sebesar 823.020.000. Tinggal dimasukkan saja angkanya dari yang telah kita hitung di atas tadi. Maka dari itu, total penagihan anggaran piutang yang seharusnya kita tagihkan kepada konsumen sebesar 4.115.100.000 rupiah. Untuk yang terakhir, kita menghitung anggaran kas dengan data seperti berikut. Sehingga untuk anggaran penerimaan kas triwulan pertama sebesar sudah diketahui dari yang sebelumnya penjualan tunyanya sebesar segini, tinggal dimasukkan saja angkanya. Penagihan piutang juga sama, penerimaan bunga bank juga sama, tadi kita sudah diketahui di perhitungan sebelumnya. Maka dari itu kita total semuanya. Untuk penjualan tanah ini dilakukan di triwulan ketiga, jadi kita masukkan angkanya hanya di triwulan ketiga saja. Untuk anggaran penerimaan kas tahun ke-6, CV Justia sebesar 4.856.800.000 rupiah. Anggaran pengeluaran kasnya sebelumnya sudah kita ketahui yang dari angka-angka yang tadi sudah kita hitung, dan angka data yang di atas tadi tinggal kita masukkan saja, sehingga anggaran pengeluaran kasnya sebesar 4.433.625.000 rupiah. Anggaran kas untuk tiap triwulannya sebesar segini. Untuk CV Justia, maka saldo akhirnya dari anggaran kas tahun ke-6 CV Justia sebesar 673.175.000 rupiah. Begitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman jika ada yang bertanya bisa melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.